Hari ini adalah hari kedua di acara Rembuk Nasional dan rapat pengurus pusat pleno APTISI pada tanggal 2 Juli 2022. Dan hari ini memang saya hadir lebih pagi biar semangat, biar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan ini adalah situasi di Bali Nusa Dua Convention Center, di mana sebentar lagi kurang lebih jam 8 atau 30 menit lagi acara akan segera dibuka. Ini adalah saya mengawali sebelum nanti ada video atau laporan kegiatan Rembuk Nasional pada hari kedua di hari Sabtu 2 Juli 2022. Biasanya di mimbar ada mangkuk kecil ya. Itu kalimat-kalimat yang menghibur itu. APTISI 14. Ini video Bapak. Ya, terima kasih. 11. APTISI 14A. Ya. Ada di belakang itu juga Pak Simon Diki Balom. Dari Wamena dengan Timika. Ya, APTISI 14. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai potensi di dalamnya. Bali merupakan salah satu pulau yang menjadi pesona wisata dan telah dikenal di mancanegara. Ada budaya serta keindahan alamnya memikat mata dunia, bahkan pesona surgawi. Berbagai industri bergeliat yang menunjang segala aktivitas demi kesejahteraan warganya. Semua potensi yang dimiliki haruslah disertai dengan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan sumber daya manusia. Universitas Salah Satu didirikan untuk menjawab tuntutan tersebut dengan selalu berkomitmen dalam pembentukan sumber daya yang unggul. Universitas Mahasiswati secara berkesinambungan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni menegakkan pendidikan yang berkualitas, pelaksanaan penelitian yang bermutu, serta pengabdian masyarakat yang terukur. Ya, Ibu Bapak, slide pertama kami berikan membangun PTS Darinov. Oke, next slide. Sedikit informasi buat Bapak Ibu bahwa alhamdulillah Udinus sekarang sudah terakreditasi unggul. Udinus itu singkatan Universitas Dianuswantoro, sudah terakreditasi unggul. Ini perlu kami sampaikan karena kami sangat bangga. Saat ini seluruh Indonesia yang terakreditasi unggul baru 27. Padahal seperti kita ketahui jumlah perguruan tinggi PTS dan PTN di Indonesia ada 4.533. Alhamdulillah Udinus PTS di daerah bisa meraih akreditasi unggul. Yang kedua, kami sampaikan sedikit profil dosen dan mahasiswa Udinus. Bahwa pada saat ini jumlah mahasiswa 17.000 sekian, nggak begitu banyak, tapi juga nggak begitu kecil. Ya lumayanlah untuk satu PTS di daerah. Kami memiliki profesor 10, doktor 87, master 28, yang setengah studi lanjut ada 41. Nah kami yakin satu saat kami akan pakai profesor. Kenapa? Karena seperti diketahui yang doktor atau menjadi profesor, yang lagi ujian, lagi belajar juga akan menjadi profesor. Kira-kira demikian. Oke, next slide. Ibu Bapak, sebelum dimulai sedikit perkenalan tentang Universitas Dianuswantoro. Bagaimana aktivitasnya? Monggo disetelkan sebentar.
di keraton-keraton untuk menyambut tamu-tamu yang berbahagia. Hari ini ambisi mempunyai gawe, tamu-tamunya sangat luar biasa, maka ditampilkan tari budaya Nusantara. Alhamdulillah ini adalah penarinya mahasiswa-mahasiswa Udinus, sedangkan yang gambar pemerawatnya semua dosen Udinus. Kami berangkatkan ke UNESCO ada 40 orang. 20 dosen, para penerawat, para profesor, para doktor yang gambar, dan 20 lagi para mahasiswa. Karena kalau dosen ditampilkan untuk menari sudah tidak good looking lagi. Jadi kami ambil yang good looking. Oke, next slide. Next slide. Next slide. Nah, kenapa kami kok bisa diundang ke UNESCO Paris? Karena kami mengadakan penelitian, Ibu Bapak. Ya, ini mengenai elektronik gamelan. Kami melihat kenapa gamelan itu pelan tapi pasti mulai tidak dikenal oleh generasi muda. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Terus kami mengadakan, kalau gitu kita adakan rekaman. Kita kan orang komputer. Kita rekam dan kemudian kita minta izin kepada yang punya gamelan. Dari Sinuwun Pakualam dan kemudian dari Surakarta Hadiningrat. Kami minta izin, apa boleh kami? Ternyata diizinkan. Setelah direkam, kami rekam semuanya. Wong dan kumpul pendam semuanya kami rekam. Setelah kami rekam, kami setiap saat latihan. Setelah latihan, kami setiap saat juga nari. Jadi sekarang malah jadi favorit gamelan itu. Hasilnya sangat dahsyat. Next slide. Semua kegiatan akan berubah, di mana semua teknologi akan menjadi satu kesatuan dengan manusia yang disebut dengan metaverse. Jadi kita menyatu dengan kegiatan teknologi. Itulah yang tadi diceritakan oleh Pak Muhammad Suyanto dan menawarkan kepada kita untuk bisa membuat platform bersama. Tepuk tangan buat Mas Yanto. Jadi kalau saya katakan, kenapa LAM dibubarkan? Karena LAM-nya katro, banyak katro. Kita sudah masuk ke dunia blockchain, tidak usah bayar. Nanti saya akan ceritakan. Agar saudara, para rektor, ketua yayasan memahami bagaimana model akreditasi sudah out of date. Itu baru buktikan ya. Pasti Anda akan bertanya, kenapa mesti gratis? Kita harus memikir 100, 200, 300 ke depan. Oke, next. Sorry. Saya ingin dipanggil Budi, tetapi pakai ulama biar sama Edi sama. Nah, nanti kita bikin talk show khusus Edi. Dan nanti saya akan memulai bulan depan talk show untuk rektor-rektor berprestasi yang nanti Bapak Ibu boleh melihat seluruh Indonesia. Kita akan ungkap, kita akan buka kenapa mereka berhasil dan Anda bisa menirunya. Tepuk tangan buat EDS yang sudah mewarnai kita. Next, saya ingin menceritakan Bapak Ibu, metaverse ini menjadi mimpi kita. Is my dream. Kenapa? Next. Kenapa? Next. Inilah permintaannya Pak Jokowi. Kita ingin pendidikan ini tujuannya jelas, ya, menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, sekaligus mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terampil, cakap, berilmu, sehat, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya ijazah nanti tidak akan dipakai lagi. Kampus berbasis tembok akan hancur, diganti dengan kasus kampus-kampus berbasis cloud di awal. Anda akan mengurangi hingga 80% pertemuan dengan mahasiswa dan kira-kira 20% untuk kegiatan sosial dan praktek saja.
Khusus untuk vokasi melebihi mungkin sampai 30-40%. Ini yang harus Bapak Ibu pikirkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kampus-kampus yang masih mengandalkan klasikal, kelas-kelas lama, kampus berbasis tembok akan masuk ke dalam tumpukan-tumpukan kenangan lama. Lahir kampus-kampus yang berbasis cloud, yang digitalisasi sekarang dihibahkan oleh Edufacta. Tepuk tangan buat Edufacta. Next. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Revolusi industri 4.0 sebagai tantangan baru industri. Sebagian besar kita, industri-industri kita masih di dalam revolusi 1 dan 2. Sedikit masih yang 3. Kampuslah yang mampu dan mau dan harus mendorong melahirkan lulusan-lulusan yang bisa memberi solusi, memberi way out kepada dunia industri dan dunia usaha. Jika kampus tidak mau merubah kurikulumnya, jika kampus tidak mau menggunakan teknologi digital, tutup. Pasti akan ditinggalkan oleh konsumennya. Siapa konsumen sekarang? Mereka adalah generasi Y. Siapa konsumen sekarang? Sudah masuk generasi Z yang lahir tahun 2000. Next. Apa pentingnya organisasi digital? Bagaimana strateginya? Semua organisasi yang tidak menggunakan digitalisasi pasti hancur. Yang lucunya, Aptisi bersama Edufacta sudah menghibahkan tidak dipakai. Kenapa? Banyak rektor atau yayasan telepon saya. Loh, kenapa? Nggak ngerti. Padahal di kampus-kampusnya masih menggunakan dengan teknologi yang sangat sederhana, yang tidak terintegrasi. Mereka mau dibohongin staf-stafnya karena dibisniskan. Ini gratis kok. Ini masalah besar. Rektor kita banyak sekali yang nggak paham tentang digitalisasi. Yayasan kita lebih banyak lagi nggak ngerti. Pada saat disuguhkan sesuatu yang baru, mereka enggan melakukan perubahan. Organisasi ini akan tertinggal. Organisasi akan dirubah menggunakan organisasi digital. Next, kenapa ini terjadi? Karena Pak Jokowi mengatakan pemberdayaan teknologi penting untuk menaikkan APK kita. Untuk apa? Memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan dalam digitalisasi. Baik daerah terpencil maupun kota besar akan semuanya tercover, apalagi sebentar lagi akan lahir yang namanya 5G, generasi kelima. Next, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Pak Jokowi mengatakan dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat kalahkan yang lemah, tapi yang cepat akan kalahkan yang lambat. Kuncinya hanya satu, dengan digitalisasi. Sudah tidak ada lagi dengan kertas. Sementara borang kita, ban kita, elang kita, kertas, narasi pertanyaan. Saya tanya Bapak sekalian, pemerintah mengeluarkan triliunan, pemerintah mengeluarkan miliaran satu perguruan tinggi, ITB, UI, UGM, untuk masuk World Class University, untuk masuk for ICU, untuk masuk Webometrik, untuk masuk Jotong. Tidak pernah masuk 100 besar selama 15 tahun. Berapa banyak pemerintah mengeluarkan sia-sia. Pertanyaan kedua, apakah mereka pernah datang ke kampus saudara-saudara sekalian? Tidak pernah. Karena di dalamnya orang-orang cerdas, nggak usah datang ke kampus bisa menilai, dan menteri seluruh dunia mempercayai tentang World Class University. Mestinya LAMPT, BANPT berkaca seperti mereka. Nggak usah dibayar, nggak usah saudara-saudara bayar. Kalau mereka masih menggunakan kertas dan masih datang ke kampus saudara, berarti isinya di dalamnya orang-orang apa? Anda yang ngomong goblok loh. Itu yang depan ngomong goblok. Berarti dia orang-orang kok. Nah, itu yang ngomong. Orang-orang teknologi sudah begini.
Bayar. Pemerintahnya nggak paham. Bermasalah. Bapak Ibu, next. Saya katakan, ini menteri kita. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Jangan sok pintar. Yuk, rubah, pahami literasi baru. Jangan ditertawai mahasiswa. Kalau saudara-saudara, para rektor, para ketua yayasan, para dosen tidak merubah perilaku proses pengajaran literasinya buruk, ditinggalkan. Sekarang hanya kelebihan kita satu, kelebihan para dosen satu, hanya satu. Duluan lulus, duluan jadi sarjana. Kalau pintar, ya pintaran mahasiswa lah. Dengan mudah melakukan search engine, dia tahu cepat. Nadiem mengatakan apa lagi? Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Karena kita tidak link and match, bagus sekalian. Kalau kita link and match, pasti lulusannya siap masuk dunia usaha dan dunia industri. Yang konyol lagi, Nadiem mengatakan kita masuk era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Terus kok diwajibkan? Ini sekedar basa-basi dengan undang-undang karena memang ada di undang-undang. Tapi ya jangan repotin gitu. Ya, ngapain kalau repotin? Saya nanti siang minta Bapak Ibu jangan keluar dari ruangan ini, kita akan deklarasikan tentang LAM. Anda bersikap satria, Anda bersikap berani, Anda bersikap jujur. Karena orang-orang di atas, mereka pikir itu keinginan saya pribadi. Tidak, saya akan buktikan kepada presiden, saya akan buktikan kepada menteri, saya akan buktikan kepada dirjen, saya akan buktikan kepada ketua LAM, saya akan buktikan kepada ketua BAN bahwa ini ada keinginan seluruh rektor yayasan seluruh Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki era di mana akal saya tidak menjamin mutu, maka Mas Suyanto tadi sudah menegaskan nggak usah takut, nggak akreditasi unggul, hasil-hasilnya triliun. Kita nanti belajar, tulis nama, alamat, kita datang ke Jogja, kita datang ke Bandung, kita datang ke Semarang, belajar bareng sama mereka. Nggak usah malu-malu. Kita akan adakan talk show setiap 2 minggu sekali. Kita akan undang, kita kupas Universitas Pasundan. Saya alumni Universitas Pasundan juga. Ya, saya ngambil 5 S1, salah satunya di Universitas Pasundan. Tepuk tangan buat Universitas Pasundan. Next, Bapak Ibu, inilah CEO yang unggul. Saya ingin Bapak Ibu masuk jajaran mereka orang-orang hebat. Mereka masuk ke dalam disruption innovation. Next, apa itu disruption innovation? Adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru. Pasar kampus akan berubah. Mahasiswa tidak akan datang ke kampus tapi dia pengen pinter. Maka nanti dia ambil 1 SKS atau 2 SKS, 3 SKS untuk mengambil mata kuliah marketing di Gojek. Mereka ngambil mata kuliah marketing di Shopee. Mereka ngambil mata kuliah komunikasi di Beli-Beli. Ambil semua SKS, ada 104 SKS, 144, datang ke Unicom, datang ke Udinus, datang ke Unpas, ambil sebagian, lulus. Ngambil dari berbagai marketplace. Next, Bapak Ibu, saya mengidolakan Jack Ma. Jack Ma mengatakan, bisnis yang tidak segera adaptasi dengan era digital akan tersingkir. Bisnis di sini, kalau orang Amerika mengatakan it's my business, berarti bisnis itu kegiatan organisasi apapun termasuk di dalamnya kampus. Kampus yang tidak mau berubah dengan digitalisasi, maaf. Nanti akan orang bilang, dulu sini ada kampus apa ya? Maaf misalnya, oh ini dulu. Kalau Amikom nggak mungkin lah, nggak mungkin. Oh ini dulu Amikom, sekarang jadi mati pijit. Ah enggak. Kalau Unicom pasti lebih ini lah. Jangan sampai kampus-kampus Anda disebut begitu.
Next, Bapak Ibu. Next lagi. Ini contohnya yang sudah terdisruption di era online. Saya datang ke Nokia, di kampusnya Nokia. Apa? Pak Jos? Kampus apa? Di Finlandia? Universitas? Aku lupa ini. Ini kampusnya luar biasa. Tapi kehebatan dia tidak mau berubah secara cepat. Next, dia menjadi perusahaan sambian terbesar di dunia. Nokia hancur karena perusahaan yang memiliki skor kompetensi digital pun masih bisa gagal karena terlambatnya transformasi inovasi digital. Contohnya Nokia. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong digitalisasi di kampus tetapi sebenarnya masih katro, ya tertinggal betul. Next. Nah ini Bapak Ibu next. Saya minta waktu 2 menit. Inilah yang disebut dengan decoupling. Keterputusan, tidak nyambung kampus dulu dengan kampus yang lama. Tolong di setel di bawah. Klik suaranya. Bisnis masa lampau atau bisnis masa ini. Decoupling adalah keterlepasan bukan merupakan kelanjutan bisnis masa lalu atau saat ini atau perubahan bentuk dari masa lalu yang bermetamorfosis. Bukan, decoupling itu bentuk baru, putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan lain. Dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 2030 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Gigi di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak mudah di dunia TV ke depan? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blind spot di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 ke atas tinggal separuh omset karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih murah. Maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital murni ini adalah generasi hyperconnect. Di tahun 2030 mereka merupakan 20% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru. Di tahun 2045 di mana Indonesia Emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, anak zaman Z merupakan 70% angkatan kerja produktif dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan menjadi digital. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ilmu serta inovasi, semua benda gadget di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap platform akan tersedia di dunia digital. Sekedar mengingat masalah banyaknya profesi yang hilang. Sekitar tahun 2010-an, pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari puluhan ribu orang di seluruh dunia. Saat ini menanggung semua alih profesi atau alih bidang, tidak lagi ambil kamera dan udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah supir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan generasi muda sekarang? Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi, yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyadap otak saya dengan kalian. Jujur, salut buat kalian. Ya, next. Inilah generasi yang terdisrupt. Kenapa? Datang teknologi
datang era disruption, dipercepat dengan COVID-19. Internet of Things menjadi sebuah bagian. Kita tidak bisa lepas dalam kehidupan hari-hari kita tanpa internet. Kalau bapak ibu pergi kemana-mana, HP ketinggalan, pasti balik lagi. Tapi kalau mau jalan, istri ketinggalan, boleh cari istri kedua. Kalau HP nggak bisa. Mohon maaf Pak Nardi, mohon maaf ya. Artificial intelligence menjadi bagian hidup kita. Revolusi industri. Yang terakhir yang tadi diceritakan Mas Yanto, metaverse, blockchain. Nanti saya akan ceritakan. Saya akan bawa anak-anak muda nanti ngomong speech sebentar 5 menit, yaitu Saudara Ucu yang menggawangi Edufacta. Anak-anak muda, kumpulan anak muda yang menghibahkan Bapak Ibu semula. Nanti ada namanya Denny Agus. Dia sudah main di blockchain. Kekayaannya luar biasa. Anak-anak muda umur 20-an. Nanti menyertai saya. Bagaimana mengubah pikiran Bapak Ibu rektor yang konon ahli ngerti IT, tetapi kebanyakan nggak ngerti kondisi yang sekarang. Next, Bapak Ibu, kita pengen konsep pendidikan tinggi di masa mendatang berubah. Next, dari mana ini harus berubah? Contoh, minta waktu 2-3 menit. Oke, saya akan menjelaskan jadi teknologi ke depan tentang jadi yang Pak Abbas, terima kasih Pak Abbas. Ke depan pembelajaran itu modelnya ada 3 ya. Tatap muka ya. Kemudian berbasis PJJ, dan yang ketiga on dan off ya. Ini yang nanti berbasis ya, artificial intelligence. Nah, ini yang akan menjadi merubah konsep pendidikan masa depan. Jadi sekarang kita dengan konsep ini karena kondisi COVID, tetapi nanti yang tatap muka akan menjadi sedikit waktu, ya waktunya sedikit. Ini hanya kegiatan sosial saja dan praktek ya. Nah, kenapa? Karena tatap muka atau kampus berbasis tembok ya, berbasis tembok akan hilang ya. Atau minimal berkurang ya, berkurang. Nah, lahir konsep kampus berbasis masif, online, open, dan closed. Nah, inilah yang akan menjadi ciri utama, ya, ciri utama konsep pendidikan di masa depan. Nah, yang on off artinya dia bisa dalam kondisi yang bersama, kualitasnya sama, ya, dari tiga-tiganya. Nah, ini kualitasnya sama. Nah, kenapa kualitasnya sama? Dengan konsep on dan off pada saat mahasiswa, ya, ini konsepnya. Mahasiswa itu nanti misalnya pada saat jam yang sama dia lagi akad nikah, nanti dia bisa download, ya, bisa download pelajaran yang misalnya jam 10.00 WIB nanti malam dia bisa download semua, atau 24 jam dia bisa lakukan, dan 7 hari dia bisa mendengarkan. Siapa yang menjawab? Yang menjawab ini robot ya, artificial intelligence. Nah, inilah konsep pendidikan masa depan. Tentu pendidikan sekarang ini masih konsepnya tatap muka. Nah, ini akan mendisrupt ya, konsep high flag ini akan mendisrupt peraturan-peraturan ya. Jadi peraturan pemerintah semua akan berubah. Nah, misalnya akreditasi berubah, tidak ada lagi tatap muka dengan ruang
misalnya juga kampus harus punya perpustakaan dan sebagainya, karena dengan masif atau social cost ini mereka bisa mengambil di sini, jadi nanti dia bisa mengambil 144 SKS dari berbagai PTN, berbagai perguruan tinggi. Nah hebatnya, jadi dengan konsep sini tadi, ya, semua mahasiswa akan bisa pernah belajar di berbagai kampus dan dia bisa mendapat degree atau sarjana dari sekian banyak yang diambil di perguruan tinggi yang pilih. Jadi nanti misalnya sekarang di beberapa negara maju perguruan tingginya ada, misalnya di Amerika boleh sampai 5 perguruan tinggi, ambil mana yang diambil. Jadi dengan hiper fleksibel, ya, singkatannya hiper fleksibel. Ini yang menjadi fleksibel di sini. Jadi pada saat yang bersamaan mereka bisa ketemu dosen, ini bersifat manual atau klasikal, tapi teman-teman yang tidak bisa datang di kelas bersama dosen, dia bertemu di sini di PJJ, di online. Tetapi teman-teman yang waktunya nggak ada atau hari itu harus bekerja, dia bisa bermain di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua perguruan tinggi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Halo, next. Ya, akhirnya kampus yang tidak mau berubah disebut dengan old school. Transformasi menjadi new school. Ya. Kampus lama menghasilkan Pak Joko Santoso, pemilik Bluebird. 195 perusahaan taksi di Indonesia, tinggal 15. Terhebat adalah Bluebird. New school, anak-anak milenial lahir Nadiem Makarim, Gojek. Kalau Nadiem belajar ke Pak Joko Santoso, repot. Harus beli mobil, harus punya tanah, harus bikin BPJS dan sebagainya. Sekarang tidak. Tapi Bluebird bertekuk lutut kepada Gojek. Bluebird lebih dari 1,4 triliun modalnya. Gojek hanya 1 miliar. Kekayaannya sekarang 140 triliun. Ini kampus zaman now, new school. Kampus dulu menghasilkan hotel seperti ini, Ibis, Hotel Mulia, hotel-hotel sekarang lahir Traveloka, tiket.com dan sebagainya. Kita bertekuk lutut sama anak-anak yang modalnya cuma ratusan juta. Retail, Carrefour 50% tutup, Matahari tinggal 30%, diganti Bukalapak, Shopee, Matahari.com, Tokopedia dan sebagainya. Ya. Kampus tembok akan tutup menjadi kampus dan menyadari apa yang akan terjadi dari sekarang hingga tahun 2030, karena bukan goncangan yang didapat tetapi keterlepasan dengan apa yang akan terjadi di masa akan datang, terutama dalam bidang bisnis dan beberapa sektor kehidupan seperti gaya hidup. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana bisnis di masa lalu yang terikat dengan ruang dan waktu, kantor yang besar, pegawai yang banyak, bisnis yang pakai aturan pemerintah atau regulator mendadak menjadi cair tanpa jalannya peraturan pemerintah karena sudah cross border country antar negara, sehingga bisnisnya tumbuh lebih cepat dari peraturan sebuah negara. Misalnya bisnis digital yang merusak, yang menistrat retail shop seperti Matahari, Ramayana, apartemen store seperti Sogo, Metro, dan di dunia puluhan nama besar departemen store sudah tumbang. Lalu perusahaan seperti Grab, Gojek yang tidak punya aset motor dan mobil, tidak bayar BPJS, tidak bayar pajak kendaraan, tidak bayar STNK, tidak punya satupun kafe atau resto di GoFood-nya, membuat berbisnis menjadi ringan karena fokus pada tujuan utamanya, yaitu mendistribusikan barang atau mendistribusikan orang. Ada satu hal yang saya sendiri mungkin shock adalah pemikiran dari seorang anak muda berusia 22 tahun yang baru mitra dengan saya yang mengusulkan untuk membuat ruang belajar, sebuah digital platform tingkat universitas, di mana dia mengatakan, Pak,
Saya yakin Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, ke depan akan mendistrak dunia pendidikan karena saya sudah pelajari apa dan bagaimana otaknya seorang Nadiem Makarim. Dia pasti tahu sekali bahwa dalam pendidikan faktor biaya terbesar adalah ruang kelas dan guru. Di mana dalam pendidikan poinnya adalah seseorang harus memiliki ilmu, memiliki informasi, dan memiliki keterampilan berkarya. Dan untuk memiliki ilmu, mendapatkan informasi dan keterampilan berkarya tidak perlu ruang kelas yang besar dan guru yang banyak. Apa yang akan terjadi kalau semua itu digiring ke arah digital, di mana ruang kelasnya bisa dipakai di mana saja, dipakai bergiliran, dan gurunya jadi digital. Itu sekolah dan kampus tinggal separuh dan jadi lebih efisien. Dan gurunya hanya tersisa guru terbaik. Saya yakin hanya 30% guru yang tersisa dalam 10 tahun ke depan. Ini akan membuat kualitas ilmu anak bangsa meningkat. Dana yang dipakai hanya sedikit dan bisa dimanfaatkan bidang lain yang memberikan efek lebih produktif. Karena itu kita sebaiknya mengantisipasi semua pindah ke digital, memangkas biaya ruang kelas dan guru atau dosen hingga 30%. Asli saya berdiam, itulah disrupsi yang pasti dan mungkin terjadi di Gojek yang gak punya motor, mobil, serta sopir jadi raja distribusi. Mengapa di dunia akademik tidak fokuskan ke pendidikannya saja, ke ilmunya saja, ke keterampilan sosialnya saja, ke karya nyatanya saja, dengan memangkas ruang kelas dan jumlah guru. Fungsi guru berubah jadi lektor dan coaching. Fungsi ruang kelas hanya pertemuan seminggu 3 kali mungkin. Sisanya kunjungan langsung ke pertanian, ke perkebunan, ke pabrik, ke dunia nyata, ke museum, dan lain sebagainya. Semesta jadi tempat belajar. Bisa berah ke pemikiran masa lalu akan pendidikan yang saat ini di Indonesia sudah 100 tahun belum berubah. Pasti depan akan terdistrak dengan visi decoupling kaum milenial yang memimpin pendidikan. Siap berubah atau terlindas kita. Oke, bagus sekali ya. Ini masih ada 3 video, tapi waktunya sudah habis. Ini blockchain, nanti saya akan jelaskan next. Ya, ini model-modelnya semua ada di awan, terus lanjutin nyasi platnya, terus. Nah ini bagus kan? Bentar, naik lagi, naik. Ya, semuanya nanti kegiatan kampus ada di awan semua. Jadi tidak ada alasan lagi PT datang ke kampus. Tidak ada alasan lagi bayar. Masukin semua kegiatan di awan, di cloud. Ini semuanya masuk cloud. Ini karena waktunya saja. Oke, next. Saya kasih contoh. Bagaimana blockchain bekerja, Tridharma dosen masuk ke awan. Data nilai kegiatan prestasi masuk di awan. Link and match industri masuk di awan. SPNI, sertifikasi, data kegiatan prestasi, dosen prodi, treasure study, sarpas, keuangan. Semua ada di bawah dalam node tadi. Silakan Bank PT ambil, silakan Bank PT ambil, gak usah datang ke kampus kami. Kalau mereka cerdas. Masalahnya, Anda tahu jawabannya. Next. Nah, buku besar tadi mencatat semua kegiatan-kegiatan mahasiswa dosen dan tidak bisa dihapus. Jujur, ini cepat saja. Saya persilakan 2 menit untuk menjelaskan. Next, ya, silakan. Baik Bapak Ibu, sebentar saja. Ini tidak bicara fitur, karena sudah bicara banyak fitur. Next. Oke, next aja ini. Nah, hanya ingin menjelaskan karena ini sudah sering banyak disosialisasikan ke Bapak Ibu, baik pada saat roadshow dengan praktisi atau enggak. Jadi dalam rangka mempercepat digitalisasi di perguruan tinggi Bapak Ibu, maka kami ingin percepatan yang terjadi perguruan tinggi sebelum menuju ke era metaverse, blockchain, dan yang lain-lain. Tapi kondisi perguruan tinggi saat ini memang level pertama untuk sistem informasinya masih sangat kurang. Nah, makanya saya perlu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hibah dari aptisi itu adalah 17 aplikasi ini gratis bisa Bapak Ibu gunakan. Dan untuk mempercepat pengembangan ini, kami pun di Palembang kerjasama dengan kampusnya Pak Marzuki Ali, Universitas Indo Global Mandiri, kemudian di Lampung ada Dharma Jaya, mungkin di Bandung nanti ada Unpas, kebetulan ada Pak Prof Edi, kemudian di Makassar ada UPI. Itu kampus-kampus yang akan membantu percepatan digitalisasi ini. Nah, yang berbayar itu Bapak Ibu itu cuma 3, jadi biar nggak miss lagi.
Karena dari pertama penandatangan hibah, begitu mau implementasi semua mundur karena ini nggak clear. Jadi hari ini harapannya di clear. Jadi 17 ini gratis, termasuk SPMI akreditasi. Jadi sebelum masuk ke blockchain, metaverse dan yang lainnya, Bapak Ibu harus selesaikan dulu ini gitu. Nah, salah satu pemercepat penyelesaiannya itu adalah dengan melakukan percepatan digitalisasi. Makanya bersama FTC kami menghibahkan aplikasi ini untuk digunakan oleh Bapak Ibu. Yang berbayar itu hanya 3 Bapak Ibu, e-learning, SDM dan akunting, dan ini pun harganya murah. Clear ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kami nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan hibah ini, nanti kami akan undang Bapak Ibu untuk webinar. Karena kalau di depan ini saya bicara fitur, Bapak Ibu pasti nggak mudeng. Jadi mendingan nanti hadiri webinar yang kami adakan bersama Pak Ketum. Nanti Bapak Ibu pimpinan di perguruan tinggi bisa mengajak tim IT dan yang lainnya untuk mendapatkan penjelasan dari kami. Nah, kalau kami menginformasikan biaya kepada Bapak Ibu, yang gratis itu aplikasinya. Jadi analoginya tuh APTC memberikan mobil kepada Bapak Ibu beli bensinnya. Bensinnya itu apa? Bapak Ibu menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur yang paling gampang itu Bapak Ibu itu butuh server. Aplikasi ini kalau tanpa server ini mau ditaruh di mana? Pasti pilihannya ada 2. Ada di cloud, kemudian ada di on-premise. On-premise itu server yang Bapak Ibu beli dan ditaruh di kampus. Itu on-premise atau server sendiri biar kami gampang. Kemudian yang di pinggir sini adalah cloud, tapi kami membantu Bapak Ibu untuk membandingkan kurang lebihnya atau dibandingkan kalau on-premise atau server sendiri, kemudian kalau cloud itu apa? Kadang-kadang ini harus dipahami, karena kalau Bapak Ibu memutuskan untuk beli server sendiri, sebenarnya kalau mau hitung-hitungan itu biaya jauh lebih mahal seperti perbandingan ini Bapak Ibu. Biaya gaji, beli server 3 tahun kemudian servernya pun sudah jadul. Kemudian biaya server, biaya bandwidth internet, biaya ruangan server, biaya listrik, biaya upgrade, biaya maintenance. Sadar nggak sadar Bapak Ibu kalau punya server sendiri biaya ini. Kalau cloud itu biayanya hanya 1 Bapak Ibu. Biaya langganan setiap bulan yang harus Bapak Ibu bayar, yang nilainya itu tergantung besar tidaknya kampus Bapak Ibu dan tergantung jumlah mahasiswa, biasanya paling gampang. Sedikit gambaran, kalau Bapak Ibu mahasiswanya itu 500, biaya cloudnya itu kurang dari 1 juta per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu punya mahasiswa 500, itu paling bayarnya itu 750.000 per bulan kalau untuk cloud. Kalau Bapak Ibu mau beli server, ini Pak. Jadi ini yang banyak miss di lapangan Pak. Hibah tapi berbayar, yang berbayar itu infrastruktur. Tapi kalau Bapak Ibu juga kekeh ingin menggunakan server, kami pun siapkan instalasi aplikasinya. Jadi clear ya Bapak Ibu, ini saya tidak bicara itu. Yang kedua Bapak Ibu, coba next. Nah ini perbandingannya. Jadi Bapak Ibu pun nanti ketika mau memutuskan pakai cloud, Bapak Ibu boleh milih mau pakai AWS itu Amazon Web Service. Mungkin Bapak Ibu bisa confirm ke tim IT-nya pasti paham. Bisa pakai AWS, bisa pakai Digital Ocean, atau bisa pakai yang lokal Indonesia. Boleh pilih, kami bantu hitungkan, kami bantu estimasi. Kalau misalkan Mas, mahasiswa saya ada 300, berapa biaya servernya? Itu pasti kurang dari 500.000 biaya server untuk langganan daripada Bapak Ibu beli server. Jelas ya, karena dari kemarin itu pertanyaannya hanya itu. Jadi ini bisa dibandingkan, nanti dibilang performanya apa. Kalau mau yang performanya tinggi ya pasti bayarnya lebih tinggi. Kalau yang mau standar pasti biayanya standar. Coba back dulu sebentar sedikit. Nah, fitur lagi. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi 17 yang dihibahkan ke Bapak Ibu boleh dipakai.
mau di cloud, mau di on-premise itu pilihan. Tapi kalau kami merekomendasikan biar Bapak Ibu tidak bingung itu adalah menggunakan cloud. Yang kedua, pengembangan sistem ini pun akan terus adaptif karena kami akan kerjasama dengan banyak perguruan tinggi untuk membantu kami mengembangkan aplikasi ini. Cukup saya rasa ya Bapak Ibu. Pas satu lagi Pak, mungkin ini yang perlu dijawab sama Bapak karena banyak pertanyaan. Di hibah itu ada nilai 5 miliar. Kan Bapak Ibu pertanyakan tahun ke-6 itu apakah harus bayar 1 miliar? Mungkin Pak Ketum bisa jawab Pak, karena ini menjadi pertanyaan. Terima kasih. Bapak Ibu, hibahnya itu sumber hidup. Hibahnya sumber hidup. Kenapa dihitung 1 tahun 1 miliar? Agar kelihatan di ban PT LMPT bahwa Anda dapat sumbangan. Paham ya? Ini biar agak cerdas sedikit. Kemudian Bapak Ibu, setiap 2-3 bulan sekali kami akan edukasi free semua untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk teknologi digital. Saya undang Denny Agus, ini anak muda umur 20-an, kaya raya dengan blockchain, akan menyumbangkan ke Anda semua tentang Discuss. Silakan. Terima kasih Bro Budi. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nama saya Denny Agus. Saat ini posisi saya sebagai founder dan CEO dari Discuss. Discuss itu apa? Next. Nah, Discuss itu adalah startup blockchain asal Indonesia. Kenapa kita bilang asal Indonesia? Karena blockchain itu saat ini tarafnya masih global, Bapak Ibu. Kemudian Discuss itu apa? Discuss adalah sosial media pertama di dunia. Kenapa pertama di dunia? Karena kita buat sendiri yang belum ada. Sosial media itu apa? Sosial media itu kita menggabungkan seperti sosial media dengan platform investasi. Ini sebenarnya tricky sih. Kenapa kita bisa pertama di dunia? Ya itu tadi seperti sebelumnya kita buat berbeda, kemudian kita ciptakan istilah sendiri, sosial media. Dan kebetulan memang belum pernah ada. Jadi perbedaan sosial media dengan sosial media yang sudah ada adalah kita punya sistem bisnis yang namanya C2E, F2E, S2P, V2S. Itu sistem bisnis di kripto atau di blockchain yang nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini saya akan memberikan perspektif tentang blockchain dari sudut pandang pelaku industrinya, Bapak Ibu. Kemudian Discuss itu apa lagi? Discuss itu mengubah isu kontroversi jadi aset digital. Ini pekerjaan kita selama 1 tahun terakhir. Kita riset banyak sekali gagal, tapi akhirnya kita bisa berhasil mengubah isu kontroversi jadi aset digital. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyelesaikan masalah kontroversi tersebut. Misalnya kita lihat di sosial media itu banyak sekali kontroversi yang tidak kunjung selesai, tapi di Discuss kita ubah jadi aset digital. Jadi kedepannya Bapak Ibu bisa beli kontroversi tersebut dan mengambil keuntungan dari situ, dan itu semua bisa diselesaikan. Oke, selanjutnya kita memonetisasi opini. Contohnya seperti pantun tadi itu bisa dijual beli di Discuss gitu. Itu seperti opini. Lalu perusahaan tanpa manajemen. Nah ini gilanya di blockchain. Kita bisa buat apapun, benar-benar gak ada batasannya. Bahkan kita ciptakan istilah yang namanya DAC atau Decentralized Autonomous Corporation. Jadi nanti kedepannya Discuss itu perusahaannya tidak ada orangnya lagi, semuanya otomatis dikerjakan oleh yang namanya smart contract. Lalu kita juga pernah launching di Metaverse Decentraland. Kemudian kita akan menjadi platform survei berbasis blockchain. Ini endgame-nya nanti jadi pemilu digital berbasis blockchain untuk global. Nah kalau ini bisa diterapkan di Indonesia, artinya kita bisa menghemat budget pemilu sampai dengan 70 triliun Bapak. Oke, kemudian kripto kita, jadi kita menciptakan kripto sendiri dan itu sudah pernah dijadikan reward untuk mahasiswa di salah satu universitas di Batam. Lalu Discuss juga pernah dijadikan sebagai mahar nikahan artis. Kalau Bapak Ibu googling, tahun lalu ada sempat viral artis nikah, nah itu maharnya berupa kripto, bukan Bitcoin tapi Discuss. Itu sempat viral. Oke, next. Lalu apa itu blockchain? Nah, blockchain ini apa sih? Kan masih banyak yang bertanya-tanya, Bapak Ibu mungkin masih awam sekali. Simpelnya seperti ini, blockchain itu kalau saya bilang sekarang bentuknya masih seperti hantu ya. Karena memang belum ada definisi yang final untuk blockchain. Kalau kita bicara blockchain itu sama seperti kita berbicara 20 tahun lalu tentang internet. Kita bayangkan dulu internet itu belum tahu bentuknya gimana, tapi sampai saat ini semuanya terus berkembang. Sama dengan blockchain, itu belum final
definisinya itu belum final. Artinya apa? Artinya kita lah yang meng-create definisi dari blockchain itu. Itu tugas kita semua untuk menciptakan blockchain itu definisinya seperti apa. Seperti internet menciptakan marketplace dan lain-lain, sama di masa depan juga seperti itu. Tapi karena istilahnya blockchain, saya ambil simpelnya aja. Saya buat ilustrasinya seperti rantai. Tapi esensi dari blockchain ini adalah untuk menambah keamanan, kepercayaan, transparansi, originalitas, kekalahan data, dan efisiensi. Artinya apapun industrinya yang membutuhkan hal ini semua itu bisa kita blockchain-kan. Oke, next. Nah ini kalau kita bicara tentang blockchain, kebanyakan mungkin 99% orang hanya berpikir tentang Bitcoin, trading, loss profit, or anything. Padahal blockchain itu adalah sebuah revolusi. Itu bisa benar-benar merevolusi banyak hal, sama seperti internet. Kedepannya, blockchain itu akan merevolusi marketing, bisnis, manajemen, informasi, gaya hidup, regulasi, politik. Bahkan mohon maaf, saya takut memasukkan pendidikan di sini. Bahkan pendidikan. Contohnya kita contohkan in case di startup saya, marketing. Itu discuss kalau Bapak Ibu googling atau browsing di YouTube, itu yang review bukan orang Indonesia, tapi banyak sekali, bahkan lebih dari 20 negara yang review. Artinya berbagai bahasa membahas tentang discuss. Padahal tahu nggak berapa biaya yang saya keluarkan untuk itu? Mungkin kurang dari 10 juta. Tapi bayangkan dengan industri yang sekarang konvensional untuk mendapatkan exposure yang segitu besarnya, itu mungkin butuh miliaran. Itu yang terjadi, dan itu global. Udah. Waktunya udah. Oh iya, oke, thank you. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan ada sesi khusus ya tentang membahas ini detailasi. Terutama buat adik-adik kita berdua, nanti akan kasih software-nya semua. Oke, next. Sebelum saya closing statement, terus. Oke, terus. Ini NVT dan sebagainya. Oh, sebentar. Naik ke atas. Saya minta waktu 1 menit. Ini teknologi yang akan datang. Next. Telepon suaranya. Yes. Where now? This is right here. This is why I wanted to have lunch. You just phone me? Now? Hello, Bethany speaking. Hello. You phoning for Bethany? Yes. What are you doing? This is Bethany, can you hear me? Well, you're right in front of me. But can you hear me down the phone? Oh my gosh. This is me. On the phone I had it implanted. My hand is the phone. I can walk and talk because I'm on the phone inside my hand. I am the phone. This is what phones are going to be from now on. I've integrated. Thank you for your call. Subdermal implants. They charge themselves with motion like a self-winding watch. And it's on the 22 network. I get signal across 95% of UK mainland, 98 by next year. Right. Phone you, it was ringing. That's the speaker. So small. You're okay. Are you okay? There. You can let that breathe for 10 minutes. Do you see? These are interaction nodes. If I use this finger, I can open all the doors up right, no ID. And if I just scan this in a shop, I can pay for anything up to £1,000. And Dad? Mom? I've just taken your photo. Send and send. It doesn't need the sound effect, I just add it back so it makes me laugh. What about your head? Can't feel a thing. They inserted the tiniest wafer into my brain. God, look at them sound. Sync us up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by thinking? It can't read my mind. Not yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in the retina to predict what I'm thinking. But that is reading the mind. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing, all the arms and legs and every single bit of it. I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital.
They say one day soon they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. So you want to kill yourself? I want to live forever as information because that's what transhumans are. Not male or female, better. What I know, and there's no life or death, there's only data. I will be data. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Next, sebentar. Sambil saya turun, nikmati kehidupan kita di 2035, 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampunya dimatiin. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu, hadirin sekalian. Sesaat lagi kita akan menikmati santap siang bersama. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti peserta LPPP, santap siangnya masih di tempat kemarin, ada di Jimbaran dan Kintamani. Sedangkan kepada mahasiswa yang hadir saat ini bisa melewati pintu selatan dari hall ini. Sudah disediakan konsumsi dan kami sangat mengharapkan kita semua kembali ke ruangan ini tepat jam 1 siang. Kami sangat mengharapkan jika Bapak Ibu bisa kembali sebelum dari jam 1 siang. Mulai dari jam 12.45 kami sudah harapkan bisa berada di ruangan ini kembali karena kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dan juga akan ada artis Yuni Sara. Kami mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke ruangan ini pukul 12.45. Oke. Aku ikut dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Gubernur Bali, Dr. Insinyur Wayan Koster, Ketua Dewan Pembina APTISI Pusat, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Dr. Marzuki Ali, Ketua Umum APTISI, Dr. Budi Jatmiko, Anggota Dewan Pertimbangan APTISI Pusat, Profesor Dr. Jurnalis Udin, Anggota Dewan Penasihat APTISI Pusat, Profesor Dr. Fasli
Jalal, anggota Komisi 10 DPR RI, Profesor Dr. Johar Arifin Hussein, seluruh rektor, akademisi, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Siang hari ini saya mendapat kehormatan diminta untuk memberi paparan tentang pertahanan dan ekonomi. Dalam hal ini saya hari ini didampingi dengan beberapa purnawirawan yang sekarang berperan sebagai penasihat saya, antara lain Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jirhan Lantara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, Laksamana Media TNI Purnawirawan Didin Asyaf, Laksamana Media TNI Purnawirawan Bambang Suwarto, Marsikal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, Marsikal Media TNI Purnawirawan Hadian Suminta Maja. Dengan penasihat semacam itu, saya kira paparan saya mungkin tidak akan keliru kira-kira. Tapi memang bangsa Indonesia terkenal bangsa yang sulit menerima nasihat. Jadi kalau dikasih jabatan, nggak ada yang mau jadi penasihat. Dinasehati kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya sangat menghargai, saya sangat harus saya katakan saya sangat terkesan dengan inisiatif saudara-saudara sekalian dari APC mengundang saya dan juga diberi kesempatan berbicara tentang pertahanan dan ekonomi. Saudara-saudara, saya barusan hadir, saya baru pulang dari Abu Dhabi, baru mendarat, kemudian persiapan ke sini. Jadi kalau mata saya agak merah-merah, tolong dimaklumi. Saya dari Abu Dhabi dalam rangka tugas dari Presiden. Beliau habis keliling, beliau hadir G7 ke Ukraina, habis itu ke Moskow, baru ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi kita tanda tangan beberapa perjanjian-perjanjian yang strategis. Sebelumnya saya datang menyiapkan perjanjian-perjanjian di bidang pertahanan, dan saya keliling melihat infrastruktur pertahanan mereka, dan saya didampingi beberapa penasihat saya. Dan di situ saya sangat terkesan karena perhatian mereka terutama tentang pertahanan. Bahkan ada seorang tokoh di UAE tersebut mengatakan, without defense there is nothing else. Bayangkan pentingnya masalah pertahanan di banyak negara. Mereka menganggap tanpa pertahanan yang lain bisa dikatakan tidak ada artinya. Kenapa? Katakanlah kita kaya, dan memang nanti kita akan lihat data-data, semua bangsa mengakui bahwa kita kaya. Tapi kalau tidak ada pertahanan, kekayaan kita akan diambil bangsa-bangsa lain. Ini sejarah ratusan tahun. Ini bukan
Bukan sejarah 5 tahun, 10 tahun, ini sejarah ratusan tahun, saudara-saudara. Ya. Bukan kita yang ke Portugal, Portugal yang ke sini, Spanyol ke sini, Prancis ke Asia Tenggara, ya, Inggris, Belanda. Bukan kita ke Jepang, Jepang ke sini. Saudara-saudara, saya tidak ungkit-ungkit ini supaya kita membenci bangsa asing. Tidak bisa kita benci. Kita, yang pertama, karakter kita bukan benci orang. Kadang-kadang kita terlalu baik. Kita senang dengan tamu. Apalagi Bali. Kenapa Bali begitu terkenal di dunia? Karena budayanya dan rakyatnya begitu ramah terhadap semua orang. We like to come to Bali because the people are so nice. Mereka selalu ngomong gitu. Masalahnya, sometimes if you are too nice, then they think you are weak. Kalau terlalu baik, kadang-kadang kita dianggap kita lemah. Saudara-saudara sekalian, ini harus saya garis bawahi karena memang masalah karakter nasional ini sangat berpengaruh. Kita ramah, kita suka dengan orang luar, tamu. Coba pribadi kita, coba kita ingat, dari semua suku, kalau tamu datang, ya, kalau perlu kita pinjam beras dan gula dari tetangga, benar nggak? Monggo, silakan, monggo pinara. Habis itu sang istri disuruh pinjam gula, pinjam beras, ya kan? Harus kita hormati tamu. Masalahnya kadang-kadang tamunya nggak pulang-pulang. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang ini harus kita mengerti. Jadi kembali masalah pertanian ini saya sangat terima kasih karena saya menganggap ya banyak di kalangan kita ini terlalu terutama elit bangsa Indonesia ini terlalu nikmat dengan kenyataan bahwa kurang lebih 50-60 tahun kita tidak menghadapi ancaman yang terlalu besar, tidak ada invasi, tidak ada gangguan dari luar. 50 tahun kurang lebih, mungkin lebih. Ini menimbulkan suatu mindset, suatu pandangan yang menurut saya adalah terlalu cepat. Dan stakeholder pendidikan lainnya di dalam penyusunan dan pembahasan draft RUU Sisdiknas yang akan menggabungkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebelum disahkan dan diundangkan. 2. Akreditasi Mendikbud dan Ristek agar mengembalikan akreditasi prodi kepada BPPT sambil menunggu penyelesaian rencana undang-undang Sisdiknas yang baru mengikat. Setuju? 1. Biaya akreditasi relatif mahal. Mayoritas PTS tidak memiliki kemampuan, belum menyiapkan beberapa LAM-PT yang baru, memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem dan instrumen yang baru.
turunnya jumlah mahasiswa baru dan putus sekolah saat pasca pandemi. Bapak-bapak dan ibu hadirin, selanjutnya adalah mendesak Ban PT wajib tetap memberlakukan perpanjangan akreditasi secara otomatis. Kecuali bagi prodi yang akan naik kelas, ini menyangkut asas keadilan. Karena demikian, banyak prodi telah mendapatkan perpanjangan otomatis sebelum bulan April 2022. Dan secara mendadak setelah bulan April tahun 2022 di stop dan tidak ada perpanjangan otomatis di ban, namun harus melimpah ke LAM PT. Ini dianggap kebijakan yang mendadak dan tidak bijaksana, sehingga pimpinan PTS mendesak agar akreditasi otomatis tetap diberlakukan sampai dengan 1 tahun ke depan. Kebijakan ini sama sekali tidak meributkan kementerian, tidak perlu menambah anggaran, tidak perlu mengubah permen, tidak mengurangi kualitas, karena banyak PT yang terakreditasi B, A, atau sangat baik unggul yang berdampak kebijakan ini. Hanya perlu mengeluarkan peraturan ban dan goodwill dari pengambil kebijakan dalam rangka win-win dan solutif demi kemasalahan banyak PT. 3. Pembukaan prodi baru. Mendorong Kemendikbud mempercepat dan menyederhanakan proses usulan pembukaan fakultas prodi baru dan menutup prodi yang sudah jenuh tidak sesuai dengan janji yang pernah disampaikan. 4. Dosen. A. Penyederhanaan dan pemangkasan proses pengajuan jenjang jabatan akademik, utamanya rektor kepala dan guru besar atau profesor, termasuk perlunya memperbanyak tim penilai angka kredit nasional dan PTS, mengingat jumlah PTS yang jauh lebih besar dari PTN yang selama ini penilaian jenjang jabatan akademik nasional pusat selalu didominasi oleh PTN. B. Memperbanyak beasiswa untuk dosen PTS, mempermudah proses serpos dan pemberian bantuan dosen TPK untuk PTS. C. Memperbanyak hibah penelitian kepada dosen PTS yang berkompetensi dalam rangka pemerataan kompetensi dan kualitas dosen yang se-Indonesia. 5. Penggabungan atau merger dan penyatuan akuisisi. Mendorong pemerintah melakukan percepatan bagi PT yang mengikuti program penyatuan dan penggabungan di samping insentif yang diberikan. 6. Beasiswa. Menambah jumlah IP bagi PTS tanpa memberlakukan persyaratan klaster dan akreditasi, termasuk tambahan khusus bagi Indonesia Timur dan daerah 3T. 7. Sistem informasi, platform dan pelayanan prima. A.
mendesak Kemendikbudristek menyediakan sistem informasi dan platform yang terintegrasi dan tidak bersiap. Setiap direktorat mempunyai sistem dan platform sendiri-sendiri. B. Setiap pegawai kementerian wajib mempunyai mental service excellence dan bukan sebaiknya minta dilayani. 8. Rekrutmen mahasiswa oleh PTN dan Universitas Terbuka. A. Pemerintah wajib menyetop sistem rekrutmen mahasiswa baru S1 atau D4 bagi PTN dengan berbagai jalur dan membuka cabang di kabupaten atau kota. Baik, supaya kebagian kita lanjutkan ke Bapak yang di sebelah saya. B. Membatasi universitas terbuka sebagai kapal keruk dalam penerimaan mahasiswa. Kami yakin dengan jumlah mahasiswa yang sudah demikian besar, UT atau universitas terbuka sudah mengabaikan kualitas alumni. Lebih banyak juga prelegalisasi mereka yang sudah bekerja dan mendapatkan ijazah